yaitu Ibu Zora Fajrina. Selawat beriring salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanah Jambuae dan teman-teman seperjuangan sekalian. Alhamdulillah, sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkatkan waktu, mari sama-sama kita mendengarkan kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanah Jambuae. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam juga sama-sama kita sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperbaiki akhlak manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu, ini adalah kegiatan presentasi CGP calon guru penggerak angkatan 11, yaitu yang ada di sekolah kita, yaitu Ibu Zora Fajrina SPDI. Beliau hari ini akan menjelaskan kepada kita lika-liku ataupun serba-serbi tentang guru penggerak presentasi, yaitu aksi nyata modul 1/4 diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tanah Jambuae. Namun sebelum Ibu Zora presentasi, saya sebagai Kepala SMP Negeri 2 Tanah Jambuae ingin memberikan pengarahan sedikit ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Yang pertama yaitu pandangan disiplin positif adalah pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip positif, di mana dalam prinsip positif itu kita bisa membangun dalam mengelola perilaku anak. Pendekatan ini menekankan adalah pengajaran dan pembinaan melalui penghargaan dan penguatan positif daripada mengandalkan hukuman ataupun kritik yang negatif. Beberapa pandangan tentang disiplin positif adalah sebagai berikut. Nah, ini perlu kita ketahui berarti apa saja disebut dengan pandangan positif, apa saja. Yang pertama adalah menggunakan penguatan positif disiplin. Positif lebih condong ke penguatan positif daripada hukuman. Dimana jika anak-anak misalnya di sekolah itu di kelas itu ada yang membuat salah atau membuat kesalahan, kita itu jangan menghukum mereka, tapi kita tegur dengan secara halus sehingga yang diingat oleh mereka itu adalah berarti pengarahan dan kita juga beri penghargaan. Berarti setelah kita suruh apa yang budaya positif kita itu dilakukan, berarti kemudian kita beri penghargaan. Contohnya sekarang literasi, misalnya anak-anak terlambat, ya kita berikan tugas dia untuk berliterasi. Coba baca sebentar. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan ilmu yang begitu bermanfaat buat kita, sehingga bisa menjadi suatu perubahan untuk menciptakan yang lebih baik lagi. Baiklah, sekarang kita persilakan kepada
Ibu Zura Fadrina, SPDI, untuk mempresentasikan aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tanah Jambu Air. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Salidarti selaku pembawa acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya hari ini. Perkenalkan, nama saya Zura Fadrina, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Di sini di aksi nyata saya di modul 14 diseminasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Tanah Jambu Air. Next, Bu. Kita lanjut ke untuk mencairkan suasana kita lanjut sebentar untuk ice breaking. Kita minta waktu sebentar. Ice breaking kita simple. Berhubung suasana lagi dingin, kita lanjut untuk ice breaking sebentar. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, berarti 2 kali. Kiri 2 kali, kanan 2 kali, dan selanjutnya sampai dengan tepuk tangan 5, ya. 5 kali kiri, 5 kali kanan. Oke Bapak Ibu semuanya? Siap? Ya. Tepuk tangan 1. Oke. Kita siap ya? 1, 2, 3. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 5. Oke, terima kasih semuanya. Nah, next. Sebelum kita lanjut ke ke materi kita buat kesepakatan ataupun keyakinan kelas kita pada hari ini, yaitu sesuai dengan sepakat kita semua. Yang pertama, tepat waktu dan aktif di kelas. Maksud kelas di ruangan ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, berdoa sebelum mulai belajar. Yang ketiga, menyimak saat guru menjelaskan pelajaran. Yang keempat, saling peduli, saling menghargai dan membantu sama yang lain. Yang kelima, mengerjakan tugas pada waktunya. Yang keenam, bekerja sama menjaga. Sebelum kita lanjut ke ke materi kita buat kesepakatan ataupun keyakinan kelas kita pada hari ini, yaitu sesuai dengan sepakat kita semua. Yang pertama, tepat waktu dan aktif di kelas. Maksud kelas di ruangan ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, berdoa sebelum mulai belajar. Yang ketiga, menyimak saat guru menjelaskan pelajaran. Yang keempat, saling peduli, saling menghargai dan membantu sama yang lain. Yang kelima, mengerjakan tugas pada waktunya. Yang keenam, bekerja sama menjaga kebersihan. Yang ketujuh, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Ini kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas bisa dipraktekkan di saat ibu belajar di kelas masing-masing. Next. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Coba perhatikan. Yang pertama, bagaimana pendapat dan pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif? Yang kedua, apa saja yang termasuk budaya positif? Dan yang ketiga, kebajikan dan nilai apa yang timbul dengan adanya budaya positif di sekolah? Nah, untuk pertanyaan pertama, saya mintakan kepada Ibu Suryani untuk memberi jawaban sesuai dengan Ibu Suryani. Terima kasih. Kepada Ibu Suryani, dipersilahkan. Bagaimana pendapat dan pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif? Menurut saya, budaya positif ini sangat penting sekali diterapkan di sekolah, karena budaya positif inilah menjadi tonggak untuk keberhasilan siswa-siswi di sekolah. Kenapa begitu? Karena di dalamnya terdapat poin-poin yang masuk ke dalam aspek-aspek dalam pendidikan, seperti contohnya gotong royong. Itu harus. Kemudian yang keenam, keseimbangan kerja dan kehidupan, mendukung keseimbangan antara
untuk kesejahteraan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Senadi, sangat luar biasa jawabannya, sudah mencakup semua. Begitu juga dengan jawaban dari Bu Soni juga sangat luar biasa. Memang kita ini guru-guru hebat, ya. Dilanjutkan untuk pertanyaan ketiga, yaitu kebajikan dan nilai apa yang timbul dengan adanya budaya positif di sekolah. Nah, kita untuk pertanyaan ketiga kita mintakan kepada Ibu Fatmawati untuk menjawab pertanyaan ketiga. Silakan Bu Fatmawati. Baik, saya akan menjawab kebijakan dan nilai apa yang timbul dengan adanya budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah saling menghargai antar teman di sekolah. Misalnya, mereka tidak mengejek-ngejek kekurangan ataupun kelebihan dari teman-teman mereka sendiri. Selain itu, banyak hal positif di sekolah kita, terutama di SMP Negeri 2 Tanah Jambu Air, di mana letak kerjasama mereka itu di SMP 2 ini sangat timbul, ya, antara satu teman dengan teman yang lain, begitu juga dengan antara satu guru dengan guru yang lain, ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatmawati yang sangat luar biasa sudah memberikan sedikit apresiasi mengenai jawaban pertanyaan di nomor 3, ya. Di sini kita sudah sering melihat budaya positif yang sudah kita kerjakan sini dari hal kecil sampai dengan hal yang besar, ya. Misalnya setiap hari kita melaksanakan piket. Nah, itu contohnya, ya. Ini gara-gara kalian coba kalian kerjakan tugas kalian. Nanti kok gak enak sama kepala sekolah. Itu kita sudah membuat siswa itu sebagai merasa bersalah. Atau bisa juga guru sebagai penghukum sedikit-sedikit dengan memberi hukuman, ya. Coba masuk semua ruang kelas. Kalau sudah siap nanti ada sanksinya. Itu sebagai guru buat hukuman. Lanjut bisa. Segitiga restitusi di sini. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Sudah mengerti ya Bapak Ibu tentang restitusi? Berarti kita di sini tidak membuat kesalahan itu kepada siswa sehingga dia terpendam dalam hati sampai siswa dendam kepada kita. Tidak. Restitusi ini dia itu. Sekian dan terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Zura Fajrina yang telah membuat presentasi mengenai disiplin budaya positif di SMP Negeri 2 Tanah Jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Hari
Lanjut ke kelompok selanjutnya. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا وأولي الأمر منكم فإن